Menantu Super. Bab 2651-2660. Bab 2651 menderita kerugian besar. Han Sanqian buru-buru mengerahkan energi kekacauan untuk melawan, tetapi jelas bahwa meskipun dia tidak terlalu percaya diri, dia tidak tahu apa-apa tentang metode Pei Hu. Dengan tergesa-gesa, 8 tubuh emas tiba-tiba berubah menjadi parabola dan terbang di tempat. Dan hampir saat Han Sanqian terbang, Pei Hu sudah sangat marah, dan cahaya iblis meledak langsung dari tangannya, satu demi satu, menembaki tubuh Han Sanqian seolah-olah gratis. Kasihan Han Sanqian, sebelum 8 sosok itu mendarat di tanah atau bahkan stabil, mereka sudah tertusuk oleh ribuan lampu iblis. Meskipun dia hampir tidak bisa menahannya di depan, saat lampu iblis meningkat, dia akhirnya dilubangi dengan lubang. Emas darah terus menyembur ke udara. Han Sanqian buru-buru mengambil kembali tubuh aslinya detik berikutnya. Ketika satu-satunya tubuhnya yang tersisa menstabilkan sosoknya, tubuhnya sudah penuh dengan darah. Meskipun tubuh emas 8 jalur sangat kuat, ia dapat menahan serangan titik ke titik dan berbagi kerusakan dengan musuh, namun relatif sulit untuk menangani serangan dengan jangkauan yang sangat luas. Tidak hanya mereka tidak mampu menanggung kerugian satu sama lain, tetapi mereka juga akan saling melibatkan karena masing-masing dari mereka telah menderita kerugian. Satu tubuh mungkin relatif lebih baik dalam melawan serangan kelompok, tetapi tubuh yang lebih nyata akan membuatnya lebih mudah untuk hidup. Sasaran di mata orang lain. Han Sanqian mengertakkan gigi, mengeluarkan seteguk darah, dan menatap Pei Hu dengan dingin. Kali ini, dia jelas menderita kerugian besar. Mempermainkanku. Dalam menghadapi kekuatan absolut, itu semua omong kosong. Pei Hu mendapatkan keuntungan dengan satu pukulan. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin dan bangga, dan berteriak pelan kepada Han Sanqian. Han Sanqian sedikit beruntung. Saat menyembuhkan lukanya, batu ilahi 5 elemen juga mengeluarkan sedikit cahaya, menambah kesembuhan Han Sanqian. Kamu benar. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya hanya omong kosong. Han Sanqian tersenyum dingin. Kota tulang terbakar masih tertinggal, dan Han Sanqian baru saja berperang melawan iblis. Han Sanqian tidak mau mengungkapkan kekuatannya terlalu banyak, dan pada saat yang sama, dia juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak energinya atau membuat dirinya terluka. Jadi selama ini Han Sanqian menahan diri. Namun kini, gaya bermainnya yang konservatif telah menyebabkan dia cedera, dan kekuatannya tidak perlu lagi disembunyikan. Dan situasi saat ini juga memaksa Han Sanqian menggunakan kekuatan penuhnya. Namun dibandingkan dengan perkataan Han Sanqian, Pei Hu jelas memiliki pemahamannya sendiri. Ia tentu tidak menyangka bahwa Han Sanqian sedang membicarakan dirinya sendiri, namun ia mengira Han Sanqian mengikuti perkataannya. Karena kamu tahu, itu yang terbaik. Namun, percuma mengetahuinya. Awalnya aku ingin menjaga tubuhmu tetap utuh, tapi sekarang, itu tidak mungkin. Kamu berhasil membangkitkan amarahku. Sekarang, menangislah, teriak, dan sambutlah kematianmu. Dengan senyuman garang, Pei Hu telah mengaktifkan teknik rahasianya. Lingkungan sekitar dipenuhi udara hitam, dan di atas kepala, hari telah menghilang dan awan hitam ada di mana-mana. Kemudian, di atas langit, di antara awan hitam, tiba-tiba bulan merah muncul dari awan. Cahaya bulan merah dingin bersinar terang untuk beberapa saat, namun setiap pancaran cahaya yang menerpa Han Sanqian membuat seluruh tubuhnya sakit dan pikirannya mengalami trauma berat. Di tempat lain, terkena cahaya, pepohonan layu, bunga putih layu, bahkan gemericik air tiba-tiba berhenti mengalir, seolah-olah dibekukan oleh sesuatu. Untuk sesaat, sepertinya hanya tersisa bulan merah di dunia. Bulan darah. Di sana, Seng Ran berteriak mendesak, dan pada saat yang sama, dia bekerja sama dengan lebih dari selusin bawahan dan banyak anggota suku untuk segera mengerahkan energi dan buru-buru mendukung penghalang, nyaris dan dengan susah payah menahan erosi. Sinar bulan. Hanya Han Sanqian saat ini yang masih berdiri di sana dengan tenang. Matanya menyipit, alisnya sedikit berkerut, lalu dia menutup matanya secara tiba-tiba dan perlahan. Detik berikutnya, gas emas dan hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai terus-menerus keluar dari tubuhnya, membungkusnya dengan erat dan lembut. Rambutnya mulai berubah menjadi merah darah, dan kulitnya mulai menjadi lebih putih. Api langit dan roda bulan juga berputar di sekelilingnya lagi, dan tekanan kuat mulai dilepaskan. Ruangan itu sepertinya sedikit bergetar di bawah tekanan saat ini. Bab 2652 panah menghancurkan bulan darah. Apakah ini kekuatan Demon Sein? Lalu, apa kekuatan Han Sanqian? Dan apa itu? Orang-orang dari klan Kilin hampir tercengang.
Bahkan jika klan Kilin bergabung untuk mendukung penghalang di bawah bulan darah, mereka masih bisa merasakan tekanan yang sangat kuat yang dibawa oleh bulan darah. Tapi sebelum semua orang sempat mengambil nafas, Han Sanqian sudah mengguncang putaran energi baru di bawah bulan darah. Ruang angkasa terkoyak dan bumi berguncang. Bagaimana bisa dicampur dengan energi iblis yang sangat kuat? Sengran mengerutkan kening, mungkinkah dia juga iblis? Seharusnya tidak benar. Jika itu adalah klan iblis, sebagai klan terkuat dari klan iblis selatan, kenapa orang-orang dari klan Yongsu tidak mengenalinya? Dengan kemampuan seperti ini, mustahil baginya untuk tetap tidak dikenal di klan iblis. Perkataan para tetua bukannya tidak masuk akal, namun hal ini membuat Sengran semakin bingung. Jika bukan energi iblis, mengapa energi iblis Han Sanqian begitu berat? Namun, bagaimanapun juga, Sengran sedikit kecewa, sudah cukup Pei Hu datang, tapi sekarang ada anggota klan iblis yang lain. Mungkinkah Xianer benar-benar ditakdirkan? Tidak, itu tidak benar. Tiba-tiba, tetua ketiga di samping tiba-tiba mengerutkan kening, tampak gugup dan sangat serius. Tetua ketiga, apa maksudmu dengan ini? Sengran mengerutkan kening. Cicipi dengan hati-hati, cicipi dengan hati-hati. Tetua ketiga tidak banyak bicara. Dia masih mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu dengan cermat. Melihat ini, Sengran berhenti mengatakan apapun, mengerutkan kening, meniru tetua ketiga, dan dengan serius mulai merasakan semua perubahan di sekitarnya. Para tetua lainnya tidak berkata apa-apa lagi dan mengikuti satu demi satu. Untuk sementara waktu, seluruh klan Kilin ternyata sangat sunyi. Bukan hanya mereka, tetapi orang-orang dari klan Yongzhao di sana sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Tetua kelima mengerutkan kening dan menatap Han Sanqian di udara. Ya Tuhan, Sen Mang. Tiba-tiba, pupil mata Sengran membesar, dia bergumam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung mundur. Dengan Sengran seperti ini, para tetua lainnya tidak jauh lebih baik. Meskipun mereka tidak terhuyung mundur, mereka semua tercengang dan saling memandang, merasakan kulit kepala mereka terus-menerus mati rasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aura Tuhan tersembunyi di dalam energi iblis arogan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang membawa aura iblis dan aura dewa. Dikatakan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak hidup berdampingan, dan dewa dan iblis tidak hidup berdampingan. Tapi orang ini, Tuhan dan iblis ada dalam satu tubuh. Apakah orang ini mesum? Sekelompok orang bergumam, jelas sangat terkejut. Tetua kelima Yongsu juga menatap Han Sanqian dengan suara membosankan. Tapi setelah beberapa saat dia buru-buru menatap tuan mudanya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Bukan karena anakku kurang mesum, tapi anak laki-laki di depanku terlalu mesum. Berpura-pura. Di sisi lain, Pei Hu berteriak dengan marah, mata emasnya dipenuhi cahaya dingin, dan dengan membalikkan tangannya, dia menembakkan semburan energi, mengarah ke bulan darah di udara dan langsung mengenainya. Jelas sekali, dia ingin meningkatkan energi Blood Moon dan membunuh 3000 Hans dengan satu pukulan. Diberkati oleh energi Pei Hu, bulan yang sudah berwarna merah darah menjadi semakin merah darah, sehingga seluruh gunung peri seolah-olah telah jatuh ke dalam genangan darah. Hampir pada saat yang sama, darah berputar-putar di sekitar bulan darah, dan di tengah bulan darah, ada sesuatu yang bergetar pelan, dan bisa meledak kapan saja. Orang-orang di sekitar mereka, apakah mereka klan Kilin atau klan Yaoshu, mau tidak mau menutup mata dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung penghalang pertahanan mereka sendiri. Tekanan yang sangat besar membuat mereka berkeringat deras bahkan jika mereka bergabung untuk melawan. Api langit, roda bulan. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi cahaya. Desir, desir, desir. Roda api dan bulan surgawi tiba-tiba bergerak tiba-tiba, jatuh ke tangan Han Sanqian satu demi satu. Bulan darah. Han Sanqian tersenyum dingin. Detik berikutnya, dia bergerak sedikit, dan tiba-tiba, roda bulan di tangan kirinya berubah menjadi busur, dan api langit di tangan kanannya berubah menjadi anak panah. Dia menarik busurnya dan melihat ke bulan purnama, menunjuk ke bulan darah di langit. Apa? Orang ini. Dulu, Houyi menembak matahari, tapi sekarang ada iblis yang menembak bulan. Apakah dia bercanda? Bagaimana ini bisa ditembak? Sekelompok orang saling memandang. Sikat. Rambut panah. Panah api langit tiba-tiba menyerang secara langsung, dan setelah menyelesaikan penembakan, roda bulan juga dengan cepat menyusul api langit dan menyatu dengannya. Merah dan biru, panah tajam seperti cahaya, menyerang bulan darah. Semua orang menahan napas saat ini dan melihat ke langit bulan darah yang ganas dan panah biru dan merah mendekat tanpa batas.
Dan kekuatan satu sama lain memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tidak ada yang tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Bab 2653, Kekuatan Api Surgawi. Di bawah pandangan semua orang, keduanya dengan cepat bertabrakan. Tiba-tiba, warna langit dan bumi berubah, dan seluruh dunia tampak sedikit gemetar karena ledakan keduanya. Cahaya berwarna darah dan cahaya ungu biru berpotongan dan menari satu sama lain, membentuk lingkaran cahaya yang besar dan aneh. Lingkaran cahaya tersebut berpusat pada titik tumbukan dan terus menyebar secara gila-gilaan ke segala arah. Itu meledak dari langit ke bumi, dan dari bumi ia terus menyerang di sini. Kemanapun ia melewatinya, pepohonan hancur, bebatuan hancur, dan bahkan penghalang besar yang ditopang oleh klan Kilin mulai retak sedikit saat ini. Roda bulan api langit dan bulan darah benar-benar menemui jalan buntu, saling menekan dan melenyapkan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Hanya lingkaran cahaya yang tersisa dari pertarungan antara keduanya yang menyebar, menyebabkan kekosongan bergoyang dan langit dan bumi berubah warna. Sekelompok orang secara kolektif tercengang. Pertempuran sebesar ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Pertarungan keduanya menguraikan adegan mengejutkan Mars yang menghantam bumi. Nak, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah sejenis dewa kuno? Apakah kamu ingin memotret matahari seperti yang lain? Sial, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menggambar harimau, bukan anjing. Hancurkan untukku. Dia berteriak dengan marah, orang ini tiba-tiba menuangkan energi yang tak terhitung jumlahnya ke bulan darah. Tiba-tiba, cahaya di atas bulan darah menjadi lebih terang. Wajah Han Sanqian memadat, dan tekanan tiba-tiba menghantamnya, sehingga Han Sanqian mau tidak mau mengambil langkah mundur ke udara. Melihat Han Sanqian seperti ini, Pei Hu tersenyum dingin, senyumnya penuh kebanggaan dan percaya diri. Tapi jelas sekali dia tertawa lebih awal. Han Sanqian menahan tekanan yang luar biasa, mengerutkan kening, dan menyerang dengan kekuatan kekacauan. Dia pasti akan bertarung sampai mati dengan bulan darah Pei Hu. Masih berjuang tanpa hasil. Kadang kalau mau meniru orang lain, harus lihat dulu berapa berat badanmu. Kalau mau tembak matahari, aku akan lelehkan anak panahmu yang patah. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba meningkatkan dukungannya lagi. Bulan darah menjadi lebih kuat, dan langit serta bumi seluruhnya berwarna merah darah. Saat ini, bahkan Han Sanqian berkeringat di dahinya. Dia agak menyesal menggunakan api surgawi dan roda bulan untuk melawannya. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena kendali dan budidayanya belum pada tingkat yang tinggi. Di masa lalu, serangan utama Pangu Aks dan serangan tambahan Skyfire Moonwheel mungkin memang tak terkalahkan, namun tanpa kendali Pangu Aks, Skyfire Moonwheel akan menghadapi konfrontasi tit for tat dengan Master, dan ketidakstabilan mereka akan langsung terungkap. Han Sanqian menatap Pei Hu dengan cemas, dia sudah merasakan bahwa situasi roda bulan api langit, yang awalnya berimbang dengan bulan darah, tiba-tiba berubah setelah mengalami berkah energi orang ini 2 kali. Tekanan besar dari bulan darah perlahan-lahan berada di atas angin, dan terus mengelilingi roda bulan api langit, mencoba menelannya selangkah demi selangkah. Sekalipun Han Sanqian diberkati oleh energi kekacauan, efeknya jelas tidak sebaik berkah Pei Hu di bulan darah. Dengan kata lain, kemahiran Pei Hu dalam metode rahasia bulan darah jauh lebih besar daripada yang dimiliki Han Sanqian. Dapat dilakukan dengan mengendalikan roda langit api bulan. Tentu saja kemurnian energinya tidak sebaik Han Sanqian, tapi setidaknya mendapat hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sebaliknya, energi Han Sanqian murni, tetapi seberapa besar bantuan yang dapat diberikannya kepada roda bulan api langit. Induksi roda bulan api langit menjadi semakin lemah. Han Sanqian mencoba meningkatkan energinya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Hahaha, bocah nakal, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Dengan senyuman garang, Pei Hu penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Han Sanqian tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Roda bulan api langit telah dimakan habis-habisan oleh serangan bulan darah, dan tubuhnya bahkan mulai menjadi sangat tidak stabil. Api langit, roda bulan. Han Sanqian mengangkat kepalanya dengan lemah, melihat roda bulan api langit yang diselimuti lingkaran cahaya dan darah, merasa sangat tidak nyaman. Dia sedih, dia menyesal. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pandai belajar, tetapi dia ingin api surgawi dan roda bulan mati sia-sia. Jika memungkinkan, Han Sanqian lebih suka mengganti sendiri roda bulan api langit. Ia semakin terang dan semakin kecil, dan bulan darah telah mengintegrasikan hampir 2/3 bulan api langit ke dalam tubuhnya sendiri. Pei Hu tertawa terbahak-bahak.
Han Sanqian menutup matanya karena tidak nyaman, tetapi hampir pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di benak Han Sanqian. Jadi begitu. Detik berikutnya, senyuman tiba-tiba muncul di bibir Han Sanqian. Bab 2654 Kemarahan Bulan. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa tertawa bahkan ketika kamu akan berperang? Pei Hu memarahi Han Sanqian dengan suara dingin ketika dia melihat Han Sanqian menutup matanya dan tersenyum. Namun, Han Sanqian tidak bereaksi apapun, tetapi pikirannya bersatu dan posturnya seperti gunung. Untuk waktu yang lama, Han Sanqian telah salah menempatkan roda api surgawi dan roda bulan. Dari sudut pandang mendasar, itu adalah mantra. Hal ini sudah dikonfirmasi ketika lelaki tua penyapu itu menyerahkannya kepadanya. Namun terkadang, mereka seperti senjata, mereka datang saat Anda memanggilnya dan pergi saat Anda melambaikannya. Tapi Han Sanqian tahu semuanya salah. Ketika bulan api surgawi ditelan oleh bulan darah, Han Sanqian menyesali kecerobohannya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak rajin berlatih. Namun pada saat itu, Han Sanqian juga merasakan sakit hati. Ini seperti kehilangan saudara atau teman. Dan dalam emosi inilah ketika dia memejamkan mata karena tidak nyaman, dia merasakan panggilan api langit dan roda bulan. Koneksi pikiran ke pikiran. Pendekar pedang, manusia dan pedang menjadi satu. Oleh karena itu, pedang ilahi menyalurkan roh, manusia seperti pedang, dan pedang adalah manusia, mereka adalah satu tubuh dan tak terkalahkan. Hal yang sama berlaku untuk api surgawi, roda bulan, dan diri sendiri. Itu adalah mantra, jadi kamu bisa memukulnya kemanapun kamu menunjuk. Tapi mereka juga merupakan jenis keberadaan, kehidupan, yang istimewa. Inti dari satu hari, indahnya satu bulan. Jadi, mereka bisa menjawab panggilan Anda. Bang. Bang. Ketika Han Sanqian mengetahui hal ini, dia tiba-tiba mendengar detak jantungnya, yang berubah dari detak sekali menjadi 2 kali. Aku merasakan kehadiranmu. Kita adalah satu, Han Sanqian tersenyum tipis. Pada saat ini, aura emas hitam mulai menyebar sedikit ke seluruh tubuhnya, dan angin meniup rambut panjangnya yang berwarna merah darah, seperti dewa iblis yang damai. Di bulan darah, cahaya biru merah menghilang dan samar-samar mulai bersinar kembali. Segalanya mulai berubah. Pei Hu tiba-tiba terkejut dan menatap Han Sanqian dengan takjub, lalu pada cahaya biru merah yang semakin intens di udara. Di dunia berwarna merah darah, bintik-bintik merah dan biru mulai muncul. Apakah Han Sanqian mulai mengerahkan kekuatannya? Tetua suku Qilin bergumam, melihat ke langit dan berkata dengan lembut. Apakah kamu akan melawan? Mendengar perkataan para sesepuh, Trenggiling yang sudah sedikit kecewa tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika melihat cahaya merah dan biru di langit semakin membesar, ia begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Apa ini? Tetua kelima Yaozu, yang awalnya sedikit bahagia, juga tercengang saat ini. Itu jelas telah ditekan sepenuhnya, jadi mengapa tiba-tiba meledak dengan kekuatan seperti itu? Huer, hati-hati, jangan ceroboh, teriak tetua kelima dengan mendesak. Pei Hu mengertakkan giginya dengan keras, sama sekali tidak memasukkan kata-kata tetua kelima ke dalam hatinya. Matanya penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Orang ini sebenarnya masih punya keberanian untuk melawan dirinya sendiri. Ini hanyalah sebuah tantangan terhadap otoritas dan kemenangannya, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kamu masih berani melawan, aku ingin kamu mati. Begitu dia selesai berbicara, mata Pei Hu menunjukkan keganasan, dan detik berikutnya dia tiba-tiba menggunakan energi untuk memberkati bulan darah, dan pada saat yang sama, sepasang tangan besar tiba-tiba menamparkan Han Sanqian. Aku ingin menghancurkan panah patah dan tubuhmu. Han Sanqian tidak membuka matanya, menghadapi serangan Pei Hu, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Api langit, roda bulan, kau dan aku adalah satu. Dengan minuman ringan, kekuatan kekacauan di tubuh Han Sanqian mulai beredar terus-menerus. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan di bulan darah. Cahaya biru dan merah tiba-tiba bersinar terang, dan detik berikutnya, ditutupi oleh guntur, dan sebuah anak panah mematahkannya. Berdengung. Bulan darah telah pecah. Engah. Dipengaruhi oleh bulan darah, Pei Hu, yang hampir berlari kurang dari 5 meter dari Han Sanqian, tiba-tiba mengalami serangan balik, seteguk darah muncrat langsung dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya dengan cepat terbang terbalik. Jika tetua kelima tidak menyadari ada sesuatu yang salah dan terbang ke udara untuk menjemput Pei Hu tepat waktu, dia mungkin akan jatuh ke bintang dan menghantam tanah dengan keras. Biarkan aku pergi. Pei Hu berjuang untuk berdiri dari pelukan tetua kelima,
Tetapi semakin dia bergerak, semakin banyak darah yang keluar dari mulutnya tanpa sadar. Dia tidak mau menyerah, dia tidak mau menyerah, dia jelas telah mendapatkan kemenangan, tapi mengapa anak itu Han San Qian tiba-tiba mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Cukup. Tetua kelima menundukkan kepalanya dan berteriak pelan. Kemudian, dia melihat ke arah Pei Hu yang tidak mau dan menghela nafas, kami kalah. Pada saat ini, Han San Qian, roda bulan api langit yang menembus bulan darah, telah terbang kembali ke tangan Han San Qian. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, bersinar terang, dengan postur gagah Han San Qian, seperti dewa perang, menghadap dunia. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah Bab 2655 Kebangkitan. Roda bulan api langit saat ini. Api langit telah berubah menjadi merah dan cerah, seperti api di kehampaan. Roda bulan juga berwarna ungu dan biru, sama seperti Xuan Ming. Pedang dan pedang yang dibentuk oleh keduanya, sedangkan warna merah dan biru bersinar satu sama lain, bagaikan benda di kehampaan, dan sulit membedakan kenyataan dari kehampaan, yang membuat orang terkesima. Han San Qian tersenyum lembut dan bergerak, tapi terjatuh. Hampir segera setelah Han San Qian mengangkat tangannya sedikit, roda bulan api langit dengan cepat berubah menjadi dua aliran cahaya, berenang di sekitar tubuh Han San Qian. Seperti dewa dengan guntur, kilat, dan api dari surga. Seng Ran menghilangkan penghalang yang hampir rusak, tertawa, dan buru-buru memimpin klan Kilin menemuinya, berkata, luar biasa, pahlawan muda yang sebenarnya tidak menunjukkan wajahnya, itu benar-benar membuka mata sekarang. Ya, meski terlihat seperti serangan balik yang putus asa, sebenarnya ini masalah akumulasi dan kesuksesan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Itu benar. Memang benar ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Pahlawan muda itu sekarang masih sangat muda dan memiliki kultivasi yang kuat. Saya mengaguminya. Beberapa tetua suku Kilin pun saling memuji dan tersenyum. Sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dasar jalang, kamu jelas-jelas baru saja dikalahkan, tapi kecerobohankulah yang membuatmu, jalang, mendapat keuntungan. Jika kamu punya nyali, datang lagi. Melihat pujian klan Kilin kepada Han San Qian, Pei Hu tidak tahan lagi. Terlepas dari bujukan tetua kelima, dia menyeret tubuhnya berlumuran darah, terhuyung-huyung, dan bergegas dengan marah. Han San Qian menatapnya dengan tenang, oke, saya juga punya beberapa rekening yang harus diselesaikan dengan Anda. Begitu dia selesai berbicara, roda bulan api surgawi tidak lagi membutuhkan perintah Han San Qian, dan secara otomatis berubah menjadi pedang dan muncul di tangan Han San Qian. Pei Hu, melihat ini, Seng Ran segera berdiri dan berkata, pemenang kompetisimu telah ditentukan. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Ini urusanku. Aku ingin kamu mengurusnya dan keluar dari sini. Pei Hu berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar dan tetua kelima yang memegangnya terguncang. Dia mengambil posisi berdiri dan siap menyerang kapan saja. Kamu berada di tanah klan Kilinku, jadi wajar saja itu urusan klan Kilinku. Kenapa aku tidak bisa mengurusnya? Kata Seng Ran dengan marah. Seng Ran, beraninya kamu berbicara seperti ini dengan tuan muda ini. Pei Hu menjadi semakin marah. Hingga saat ini, pemimpin klan Kilin hanya berani tersenyum di hadapannya. Namun hari ini, dia justru berani marah pada dirinya sendiri. Posisi superiornya tidak hanya ditantang, bahkan saat ini, dia dimarahi dan martabatnya hampir hilang. Apa? Seng Ran, seseorang mendukungku dan berbicara keras. Tetua kelima mengerutkan kening, dengan cahaya dingin di matanya. Terus kenapa? Seng Ran berkata dengan dingin, lalu menatap ke arah tetua kelima, yang disebut pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Bukankah ini kebenaran abadi bagi klan Yongsu-mu? Itu benar. Tidakkah kamu melihat seberapa cocok dia dan Xianer? Beberapa orang sangat tampan sekarang, tetapi beberapa orang dipermalukan, muntah darah, dan suka menghakimi. Beberapa tetua, melihat pemimpin klan telah menyelesaikan kata-katanya, tentu saja berhenti bersikap sopan dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Xiao Xianer menundukkan kepalanya sedikit, tapi wajahnya penuh rasa malu. Kamu, wajah tetua kelima membiru karena marah dan giginya terkatup. Namun, dia juga tahu bahwa Pei Hu terkuat mereka telah dikalahkan, dan mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka terus mengkonsumsi terlalu banyak, mereka akan selalu menderita. Tuan, pertahankan perbukitan hijau di sini. Jangan khawatir tidak memiliki cukup kayu bakar. Itu sudah menjadi sarang ular dan tikus. Ayo mundur dulu,
kata tetua kelima dengan marah di telinga Pei Hu. Melihat sikap Xiao Xianer dan sikap klan Qilin, Pei Hu sangat mudah tersinggung dan sangat tidak mau. Namun, kata-kata tetua kelima tegas dan dia harus mendengarkan. Selain itu, dia juga tahu bahwa jika klan Qilin memihak Han San Qian, merekalah yang akan menderita jika terjadi perkelahian. Gunung dan sungai akan bertemu satu sama lain, tunggu dan lihat saja. Setelah meninggalkan kalimat yang kejam, Pei Hu berbalik dan pergi bersama yang lain. Namun begitu dia pergi, kakinya tiba-tiba terbentur sesuatu, dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh berlutut di tanah. Apakah aku menyuruhmu pergi? Pada saat ini, Han San Qian berkata dengan dingin. Bab 2656, hanya untuk mempermalukanmu. Begitu kata-kata ini keluar, dan Pei Hu langsung jatuh, pemandangan itu menjadi sunyi sesaat. Bahkan klan Qilin yang baru saja mendukung Han San Qian semuanya tercengang dan tercengang. Menawarkan bantuan adalah satu hal, namun tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak perlu. Tapi membuat Pei Hu marah dan bahkan tidak memberikan muka apapun kepada klan Yongzhou adalah satu hal. Bagaimanapun, sebagai kekuatan selatan terbesar dari klan iblis, kekuatan klan Yongzhou tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Siapa yang berani melawan mereka sepenuhnya? Marah, marah. Pei Hu terjatuh ke tanah, meski wajahnya menghadap ke bawah, tubuhnya yang tergeletak di tanah sedikit gemetar karena marah. Sayang sekali. Bagi Pei Hu, ini setara dengan seseorang yang menginjak wajahnya dengan keras. Injak-injak, injak-injak. Dia tinggi dan berkuasa, dan dia selalu menjadi satu-satunya yang menyanjungnya. Untuk segala macam sanjungan padanya, apalagi memarahinya, bahkan mengatakan tidak di hadapannya sangatlah mustahil. Tapi hari ini, bukan saja dia tidak diberi kata-kata, tapi dia bahkan lebih dipermalukan dan dipukuli dengan kejam. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia tidak tahan, dan jelas tetua kelima juga tidak tahan. Ini bukan lagi pertarungan tersendiri, melainkan peristiwa besar terkait reputasi keluarga. Jika kamu punya nyali, katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan. Pei Hu berbaring di tanah dan berteriak dengan dingin, suaranya penuh dingin dan kejam. Banyak orang yang hadir merasa takut ketika mendengar ini. Bukankah telingamu sulit digunakan di usia muda? Atau apakah kamu berbaring di tanah untuk menenangkan diri dan enggan untuk berguling? Han San Qian sangat tenang, sama sekali tidak takut dengan kata-kata dingin Pei Hu. Dengarkan dengan jelas, izinkan saya mengatakannya lagi, apakah saya menyuruh Anda pergi? Itu tidak masuk akal. Kamu bertindak terlalu jauh. Pei Hu tidak tahan lagi. Dia berteriak dengan marah dan hendak bergegas menuju Han San Qian. Seng Ran buru-buru memberi isyarat dengan matanya, dan beberapa tetua dengan cepat menghentikan kemarahan Pei Hu. Pada saat ini, Seng Ran buru-buru melangkah ke depan Han San Qian dan berkata dengan lembut, pahlawan muda, karena kamu sudah menang, mengapa kamu perlu melakukannya? Menjadi agresif. Tahu bagaimana memaafkan orang lain dan memaafkan mereka. Han San Qian mencibir lembut dan menatap Seng Ran, dia adalah pemimpin klan Qilin, kan? Saya juga ingin memberi Anda pesan, jangan membujuk orang lain untuk melakukan hal baik tanpa melakukan bisnisnya. Ini, Seng Ran terdiam. Nizan, apa menurutmu klan Yongzhou kita mudah ditindas? Melihat sisi Seng Ran menabrak tembok, tetua kelima Yongzhou berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, anggota suku Yongzhou yang mengikutinya segera menghunus pedang ke arahnya, masing-masing begitu kejam hingga mereka pasti akan membunuh Han San Qian. Pahlawan muda, kenapa kamu melakukan ini? Beberapa tetua menghela nafas tak berdaya. Klan Yongzhou sangat kuat. Jika kamu mengacaukan mereka, tidak ada gunanya bagimu. Tinggalkan garis halus dalam segala hal agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Han San Qian menundukkan kepalanya dan melihat roda langit api bulan di tangannya, bertemu satu sama lain. Jika saya tidak membunuh penghalang jahat ini, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan penduduk desa di desa? Setelah selesai berbicara, Han San Qian mengangkat kepalanya dengan dingin. Apakah kamu membalaskan dendam penduduk desa itu? Mendengar ini, beberapa tetua klan Qilin terkejut, berbalik, dan terdiam. Walaupun kematian gadis di desa itu bukan disebabkan oleh mereka, melainkan disebabkan oleh mereka. Jika Anda memiliki sedikit hati nurani dan tahu bahwa Anda salah dan merasa tidak nyaman, bagaimana Anda berani mengatakan apa-apa lagi? Nak, apakah kamu akan melawan kami, klan Yongzhou, demi beberapa penduduk desa yang kumuh? Apakah kamu takut otakmu lepas kendali? Tetua kelima mendengus dengan nada menghina. Apa? Menurutmu hidupmu lebih berharga daripada nyawa penduduk desa?
Han Sanqian berkata dengan dingin. Saya adalah tetua dari klan Yongzhou. Memang benar bahwa dengan posisi dan otoritas yang tinggi, saya seperti naga atau burung phoenix di antara manusia. Bahkan jika saya tidak dihitung sebagai saya, setiap anggota klan besar Yongzhou kita memiliki ambisi untuk menyukseskan Yongzhou. Bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Relatif. Ketika tetua kelima membicarakan hal ini, nadanya tidak bisa menahan rasa bangga. Han Sanqian tertawa, senyumannya sungguh tak berdaya dan sangat sarkastik. Kamu bajingan, kenapa kamu tertawa? Kata tetua kelima dengan marah. Apakah kamu tahu bagaimana aku melihatnya di mataku? Kata Han Sanqian. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Setelah berteriak dengan marah, tetua kelima tiba-tiba merasa sedikit tidak senang lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Han Sanqian. Artinya jelas, tetua kelima sangat tertarik dengan apa yang dipikirkan Han Sanqian tentang dirinya. Han Sanqian tersenyum menghina, melirik ke arah tetua kelima, dan berbicara perlahan. Bab 2657, babi lebih buruk dari anjing. Di mataku, Han Sanqian tersenyum lagi, meskipun penduduk desa biasa-biasa saja, mereka hanyalah rakyat jelata biasa. Namun, penduduk desa itu sederhana dan baik hati. Sebaliknya, melihat dirimu, kalian semua memiliki bentuk yang aneh, dan kalian takut orang lain tidak akan mengatakan bahwa kalian adalah monster ketika kalian keluar. Kalian bukan manusia, kalian bukan monster, dan kalian bukan iblis. Untuk terus terang saja, kamu seperti sesuatu yang lebih buruk dari babi atau anjing. Jika aku jadi kamu, aku akan tinggal di rumah dan tidak berani keluar, itu akan memalukan. Mendengar kata-kata Han Sanqian, tetua kelima merasa fitur wajahnya seperti berasap, dan anggota suku Yongzhou lainnya serta Pei Hu juga langsung meledak. Kamu bajingan, kamu berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu berkeping-keping. Begitu tetua kelima selesai berbicara, energi iblis segera merasukinya. Bunuh dia. Pei Hu juga berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Segera, sekelompok anggota suku Yongzhou, dipimpin oleh tetua kelima, bergegas menuju Han Sanqian. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Han Sanqian juga terlihat kedinginan, dan bergegas masuk dengan pedang yang diubah dari roda langit api bulan. Seluruh aula tiba-tiba menjadi berantakan, dan Seng Ran dengan cepat mengarahkan klan Kilin untuk menghindarinya agar tidak terluka secara tidak sengaja. Desir, desir, desir. Han Sanqian, yang menyerbu ke dalam klan Yongzhou, hampir seperti seekor harimau yang bergegas menuju kawanan domba. Pedang panjang api langit penuh dengan api, dan nyala api melewatinya. Dia dipukul oleh pedang itu. Kepalanya jatuh ke tanah di tempat, namun tidak ada bekas darah pun. Karena lukanya telah hangus dilalap api. Lampu listrik pedang bulan menyala, dan orang yang terkena pedang itu merasa seolah-olah dikelilingi oleh ribuan listrik, seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat dan kemudian kehilangan nafas. Orang-orang suku Yongzhou yang tampak garang dan tinggi terbunuh dalam serangan itu bahkan sebelum mereka sempat melawan. Ini, mata Seng Ran membelalak saat melihatnya. Han Sanqian di depannya masih tampak seperti pahlawan yang tak tertandingi sekarang. Dia jelas adalah dewa pembunuh tak berujung yang keluar dari neraka. Kamu bajingan, berhentilah bersikap sombong. Tetua kelima meraung marah ketika dia melihat kematian instan murid-muridnya. Dengan gerakan tangannya, segenggam energi iblis berubah menjadi pedang raksasa dan muncul di tangannya. Biarkan kamu merasakan ilmu pedang yang tiada taraf dari klan Yaosu kami. Tetua kelima berteriak keras, dan detik berikutnya, dia mengangkat pedang ke langit, dan kemudian menebas dengan kekuatan besar. Han Sanqian menunjukkan senyuman penuh arti dan berkompetisi dengan ilmu pedang. Saya khawatir Anda tidak tahan. Tanpa basa-basi lagi, Yuelun berubah ke wujud aslinya dari pedang dan menyerang murid-murid di semua sisi secara langsung, sementara Tianhuo membuat pedangnya lebih kokoh, sangat cocok dengan Han Sanqian. 72 cara pedang ilahi. Gaya pertama. Gaya kedua. Bentuk ketiga. Ini. Seng Ran tercengang saat dia melihat Han Sanqian bertarung dengan tetua kelima dengan pedang. Pei Kun, tetua kelima Yongzhou, meskipun tingkat kultivasinya hanya setara dengan alam Raja Iblis di 8 alam dunia manusia, dan lebih buruk dari Pei Hu yang sudah naik pangkat, tapi Pei Kun telah berdiri sejak lama dan merupakan dewa pembunuh yang terkenal di klan. Telah membantu suku Yongzhou mencapai eksploitasi militer yang besar selama bertahun-tahun, dan dalam hal pengalaman, dia jauh dari sebanding dengan Pei Hu. Selain itu, miliknya ilmu pedang luar biasa, bahkan kepala suku Yongzhou harus memberinya sedikit acungan jempol. Han Sanqian berani menantang Pei Kun dengan ilmu pedang.
Sejujurnya, aku benar-benar mengira Han San Qian sombong setelah mengalahkan Pei Hu. Tapi aku tidak menyangka. Tanpa diduga, Han San Qian tidak hanya tidak ketinggalan sama sekali, tapi serangannya juga cepat dan tak terhentikan. Bahkan Pei Kun mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sekelompok tetua lebih terkejut daripada yang lain dan tidak bisa tidak membicarakannya. Cek, Xianer kecil, sepertinya kamu harus berterima kasih padaku. Trenggiling melihat sosok Han San Qian, menyentuh dagunya, dan tiba-tiba berkata. Terima kasih untuk apa? Xiao Xianer tertegun. Aku tidak menyukaimu lagi, kata Trenggiling. Ah, Xiao Xianer sedikit bingung. Dia telah berterima kasih padanya lagi, tapi tiba-tiba dia berkata dia tidak menyukainya lagi. Apa maksudnya ini? Jika saya seorang wanita, saya akan terpesona dengan Han San Qian ini. Tidak masalah jika dia bisa bertarung, memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan saleh. Dia bisa melakukan trik dengan pedang. Sial, apakah kamu menginginkan manusia hidup sekarang? Trenggiling merasa tertekan dan dikagumi pada saat yang sama. Mereka berdua laki-laki, jadi mengapa ada kesenjangan yang begitu besar? Mendengar ini, Xiao Xianer tiba-tiba tertawa. Meski pertarungan antara Han San Qian dan Pei Kun berlangsung sengit, kata-kata Trenggiling benar-benar menyentuh hatinya. Katakan padaku, apakah kamu harus berterima kasih padaku karena telah menemukanmu pria yang begitu baik? Kata Trenggiling. Saat Xiao Xianer hendak menjawab, tiba-tiba Han San Qian berteriak di sana. Melihat ke belakang, Han San Qian sedang menukik ke bawah seperti peri terbang dari langit. Gaya 65. Cahaya pedang menentukan dunia. Bab 2658, Cahaya dingin dari pedang. Merusak, ledakan. Meskipun tidak ada pergerakan energi pada pedang tersebut, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghancurkan, pedang tersebut sudah berwarna merah menyala dan dingin. Meski hanya sangat tipis, entah kenapa, Pei Kun sudah merasa kesurupan dan berkeringat banyak. Pei Kun tanpa sadar mengangkat pedangnya untuk melawan. Ledakan. Di bawah kakinya, dengan dia sebagai pusatnya dan pedang api surgawi 3000 Han serta pedang ajaibnya sendiri sebagai titik awal, bumi tiba-tiba retak dan terus menyebar di belakangnya. Orang yang berada di tengah retakan bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan langsung meledak. Apa? Tajam. Para tetua klan Qilin semuanya tercengang. Siapa yang menang? Gambaran. Keduanya masih mempertahankan postur yang sama seperti sebelumnya. Yang satu melayang ringan di udara, menebas dengan pedang di tangan kanannya, seperti pendekar pedang yang mabuk. Yang lainnya berjongkok dengan langkah kuda yang panjang, menghunus pedang untuk memblokirnya. Pedang api langit dan pedang ilmu hitam berpotongan erat. Bodoh dan sombong. Pei Hu meludah dengan nada meremehkan. Pei Hu selalu sangat menghormati tetua kelima, bukan hanya karena tetua kelima adalah yang lebih tua, namun juga karena ilmu pedang yang unggul dari tetua kelima. Dalam ras seperti suku Yongzhao yang menghargai kekuatan, konsep orang yang lebih tua tidak terlalu langsung dibandingkan dengan konsep kekuatan dan stabilitas. Jika Anda ingin benar-benar dihormati, itu semua tergantung kuat atau tidaknya tinju di tangan Anda. Ilmu pedang Pei Kun adalah salah satu tinju yang terkenal. Itu adalah salah satu dari 8 keterampilan unik Yongzu. Anak ini berani bersaing dengan Pei Kun dalam ilmu pedang, apalagi jika dia tidak mencari kematian. Namun saat Pei Hu sedang bangga, tiba-tiba, suara tetesan air mencapai telinganya. Tetesan darah perlahan jatuh dari tubuh Pei Kun ke tanah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara teredam, dan lutut kanan Pei Kun membentur tanah dengan keras. Darah yang seperti tetesan air pun menjadi mengalir lambat. Apa ini? Ketika dia melihat Pei Kun berlutut di tanah, tidak hanya Pei Hu yang tercengang, tetapi bahkan orang-orang dari klan Qilin pun benar-benar tercengang. Pei Kun dikalahkan. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, Pei Hu tiba-tiba panik dan terhuyung mundur. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Pei Kun, jika terjadi perkelahian, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di depan Pei Kun, yang berpengalaman dan pembunuh. Tapi Pei Kun lah yang kalah dari orang lain dalam ilmu pedang yang paling dia kenal. Bagaimana ini mungkin? Wajar jika dia tidak bisa mengerti, karena bahkan Pei Kun, orang yang terlibat, pun tidak bisa mengerti. Ilmu pedang Han San Qian bermacam-macam, dan yang paling aneh adalah serangannya yang cukup dahsyat. Ia menyebut dirinya pendekar pedang, namun dalam menghadapi ilmu pedang Han San Qian, ia dikalahkan terus-menerus dan kelelahan. Tapi itu saja. Dia benar-benar mengalahkan dirinya sendiri dengan satu pedang, yang mana hal itu mustahil. Tapi faktanya adalah, dia memandang Han San Qian dengan enggan,
dan dia tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Namun di mata Han San Qian, yang ada hanyalah ketidakpedulian yang tak ada habisnya, dan sepertinya kekalahan di tangannya adalah hal yang normal. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa bangga, seolah-olah semuanya dianggap remeh. Sudah berapa lama kamu belajar ilmu pedang? Pei Kun menatap Han San Qian dan bertanya dengan lembut. Lebih dari sebulan, kata Han San Qian dengan tenang. 1 bulan. Mendengar jawaban Han San Qian, tidak hanya Pei Kun yang tercengang, tapi juga orang-orang klan Qilin. Seseorang yang telah belajar ilmu pedang selama sebulan dapat dengan mudah menggulingkan ahli pedang yang telah menggunakan pedang selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dipercaya oleh siapapun bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan jika mereka melihatnya dipukuli sampai mati. Dengan kata lain, meskipun Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit dipercaya. Kamu bisa menyombongkan diri atau, kata Pei Kun dingin. Itu menyombongkan diri, sela Han San Qian tanpa peduli. Pei Kun mengertakkan gigi, tapi segera mengendurkan cengkeramannya. Ilmu pedangmu sangat bagus, bolehkah aku tahu ilmu pedang apa ini? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengetahuinya? Hanya karena kamu adalah tetua dari klan mirip manusia. Han San Qian berkata dengan nada menghina. Tiba-tiba, Pei Kun tersenyum, senyumannya sangat menyedihkan dan menyedihkan. Selama kehidupan militernya, pedang panjang di tangannya memungkinkan dia melakukan eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah pedangnya sendiri, tetapi dia takut dia tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia sendiri juga akan mati di bawah pedang orang lain. Haha, hahaha. Pei Kun menengadah ke langit dan tertawa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berhenti, menatap Han San Qian, dan melakukan gerakan yang sangat mengejutkan. Bab 2659 jiwa yang baru lahir meledak. Tanpa menunggu reaksi apapun dari orang lain, Pei Kun tiba-tiba mencabut pedangnya, dan pedang Han San Qian jatuh dan langsung mengenai bahunya. Pedang api langit begitu tajam, satu pedang menembus bahu dan menembus langsung ke sumsum tulang, membawa kekuatan amukan api. Ah! Rasa sakitnya begitu hebat sehingga Pei Kun, yang kokoh seperti batu, tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan. Tetua kelima. Pei Hu berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Huer, kekalahan sudah diputuskan, ayo pergi, cepat. Pei Kun menahan rasa sakitnya, dan detik berikutnya, dengan pedang Han San Qian di pundaknya dan orang di depannya, dia bergegas dan mengetuk. Han San Qian pergi. Qian memeluknya erat-erat. Apa? Pei Hu tertegun. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Bawa tuan muda itu dan pergi. Pei Kun berteriak minta darah dan meraung marah pada beberapa murid yang masih hidup di sebelahnya. Alis Han San Qian menyempit dan matanya menjadi dingin. Pantas saja orang ini tiba-tiba menyerah pada perlawanan, ternyata ia ingin menundanya, saat itu juga ia hendak melepaskan diri begitu energi keos di tubuhnya datang. Gunakan tubuhku untuk membakar ambisiku, Pei Hu, aku tidak mau menerimanya. Begitu dia selesai berbicara, Pei Kun tiba-tiba berhenti bergerak, tetapi tubuhnya sudah dipenuhi cahaya merah dan hitam. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Seng Ran berteriak mendesak, dan dia dan beberapa tetua dengan cepat bergabung untuk mendukung penghalang. Melihat Han San Qian dalam bahaya, Xiao Xianer buru-buru ingin membantu, namun ditangkap oleh Trenggiling. Minggir! Xiao Xianer berteriak dingin, dan kemudian tiba-tiba melepaskan energi spiritual yang sangat kuat, yang secara langsung mengusir Trenggiling itu. Xianer, tidak! Melihat Xiao Xianer dengan marah melepaskan diri dari Trenggiling dan berlari menuju Han San Qian, Seng Ran sangat cemas, tetapi sambil memegang penghalang di tangannya, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia hanya bisa melihat gadis konyol ini memakainya. Mendobrak penghalang, dia bergegas menuju Han San Qian. Raja Iblis menghancurkan dirinya sendiri, itu sangat kuat, aku di sini untuk membantumu. Begitu dia sampai di sisi Han San Qian, Xiao Xianer berteriak mendesak, dan kemudian, dengan satu tangan, dia langsung memukul Han San Qian. Nas Chen Sol menghancurkan dirinya sendiri, hampir menentang alam, menggunakan segala sesuatu di dalam dirinya untuk menyerang lawan, tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Oleh karena itu, Han San Qian secara alami menyadari kekuatannya. Apalagi cucu ini sangat dekat denganku. Bahkan sekuat Han San Qian, tidak ada cara yang baik saat ini, dia hanya dapat menggunakan seluruh energinya untuk secara paksa menopang perisai energi besar untuk melindungi dirinya dan Xiao Xianer. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, dengan ledakan besar, kabut darah memenuhi udara. Xianer. Di dalam penghalang,
Sengran berteriak dengan mendesak. Namun, Sengran segera menghela nafas lega. Saat kabut darah menghilang, perisai cahaya emas besar muncul di depan semua orang. 3.000 orang dari Tiongkok dan Korea Selatan berdiri kokoh di dalam perisai, sementara Xianer berdiri dengan satu tangan. Berdiri di belakang Han San Qian di punggungnya. Penghalang energi yang didukung oleh kedua master ini, keduanya sangat kuat, secara alami tidak lebih buruk dari yang lain. Setelah perisainya dipatahkan, Han San Qian secara langsung dan dengan lembut mengirim Xianer menjauh dari area tengah yang penuh dengan daging dan darah dengan telapak tangan, dan kemudian mengusirnya dalam beberapa langkah. Namun, saat ini, tidak ada jejak dari anggota suku Yongsu tersebut. Pahlawan muda, jangan mengejar musuh yang malang. Melihat Han San Qian hendak mengejarnya, Sengran dan beberapa tetua buru-buru menghentikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di luar gunung abadi di tanah bumi. Selain itu, Sengran percaya bahwa jika Pei Hu dan yang lainnya memaksa istana kali ini, bahkan jika dia telah melonjak dalam budidaya, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Usir mereka dengan gegabah tanpa membawa tentara dan jenderal yang baik, kemungkinan besar Anda akan disergap. Tapi, Han San Qian sedikit tertekan bagaimana mungkin Han San Qian rela melepaskan pembunuh gadis di desa itu. Melihat Han San Qian masih enggan, Sengran segera melihat ke arah Trenggiling dan memintanya membantu membujuknya. Trenggiling itu mengangguk, terbatuk-batuk, berjalan ke arah Han San Qian dalam beberapa langkah, dan berkata dengan lembut, aku tidak bisa menangkapmu, tapi tentang batu ilahi 5 elemen. Ketika Han San Qian mendengar ini, dia hanya bisa sedikit mengernyit dan kembali menatapnya. Bab 2660, ada firasat buruk. Dia mengangguk kepada Sengran, yang segera mengerti dan mengangkat tangannya dengan lembut, tidak apa-apa, masuk, masuk. Karena itu, Sengran dengan lembut menepuk bahu Han San Qian dan mengundangnya ke kamar. Han San Qian melirik ke belakang dengan enggan, sungguh tidak bisa diterima membiarkan Pei Hu melarikan diri seperti ini. Saat ini, Pei Hu dan yang lainnya telah melarikan diri dari gunung dan bergabung dengan sejumlah besar murid di luar gunung abadi. Seperti yang diharapkan Sengran, meskipun benar bahwa Pei Hu dan yang lainnya datang ke sini untuk melamar, juga benar bahwa mereka mencoba memaksakan rahim. Jadi kali ini, tidak hanya Pei Hu, ahli lompat level, yang ada, tetapi tentara elit dan jenderal klan Yongsu juga menyergap di luar gunung lebih awal. Jika klan Qilin masih berani merespons, Pei Hu dan para prajurit elit serta jenderal yang bersembunyi di luar gunung akan langsung mengancam mereka dengan kekuatan. Namun cita-citanya sangat penuh, namun kenyataannya sangat kokoh. Tidak ada yang menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang jauh melampaui ekspektasi. Pei Hu telah dikalahkan oleh master yang lebih kuat bahkan sebelum dia memulainya. Sedemikian rupa sehingga semua rencana menjadi berantakan. Ketika dia mendengar ledakan di Gunung Peri, dia sangat marah sehingga dia bergegas kembali bersama rakyatnya. Tuan muda, Anda tidak bisa. Bawahan itu dengan cepat meraihnya dan berkata dengan mendesak, tetua kelima mengorbankan nyawanya sendiri agar Anda dapat melarikan diri. Jika Anda kembali lagi, bukankah itu sama dengan mati sia-sia? Anak itu sangat menipu. Dia benar-benar mengira dia tak terkalahkan setelah nyaris mengalahkanku. Aku nyaris meleset darinya. Jika dia melakukannya lagi, aku akan membuatnya menyesal. Selain itu, aku masih memiliki 10.000 prajurit elitmu. Aku takut. Apa yang dia lakukan? Di satu sisi, ia marah karena memiliki kepercayaan diri untuk bergabung dengan pasukan elitnya. Namun di sisi lain, Pei Hu tentu saja berani menantangnya lagi. Tuan, meskipun kita memiliki prajurit dan jenderal yang baik, jangan lupa bahwa sikap klan Qilin terhadap anak itu telah berubah. Apakah kamu masih takut klan Qilin berani membantu anak itu? Pei Hu berkata dengan marah. Pelayan itu menundukkan kepalanya, meskipun dia tidak berbicara, maksudnya sangat jelas. Jika klan Qilin berani membantu anak itu, hal terburuk yang bisa kulakukan adalah memusnahkan klan Qilinnya, kata Pei Hu dengan marah. Tuan muda, meskipun klan Qilin sudah tidak seperti dulu lagi, seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Jika kita menyerang dengan gegabah, ditambah tuan itu, tidak akan mudah bagi kita sendirian. Jika kita jaga perbukitan hijau, kita tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Kamu harus melakukannya. Jangan merusak pengorbanan diri tetua kelima. Bawahan itu buru-buru menasihati. Tapi, setelah mendengar ini, Pei Hu menjadi cemas dan marah, tapi dia juga mengerti bahwa kata-kata bawahannya bukannya tidak masuk akal. Dia meninju tanah dengan keras dan berkata dengan sangat tertekan, sial, mungkinkah? Apakah ini semuanya sia-sia? Tuan,
Tentu saja kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami akan membuat rencana jangka panjang saat kami kembali. Nanti, anak ini tidak akan bisa makan dan membawa-bawa. Kata-kata bawahannya masuk akal, dan itu juga memberi Pei Hu langkah yang tepat untuk turun. Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, melambaikan tangannya, dan mundur bersama orang-orangnya. Saat ini, di aula utama Qilin, kematian Pei Kun sudah lama terlupakan. Di meja utama aula, pemimpin klan Qilin, Zheng Ran, telah mengundang Han San Qian ke kursi tamu di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya adalah putrinya Xianer. Dilihat dari sini, dia terlihat agak tua, sepertinya membawa pasangan baru untuk hadir. Banyak tetua juga mengangkat kacamata mereka satu persatu saat ini dan memberi penghormatan kepada Han San Qian. Saoxia Han, aku adalah tetua keempat dari klan Qilin. Aku ingin bersulang untukmu. Aku tetua kelima. Ayo, aku akan bersulang untukmu juga. Saya tetua ke-8. Saya harap Anda bisa minum bersama saya. Sekelompok tetua sangat antusias sehingga mereka semua berkumpul di depan Han San Qian. Meskipun Han San Qian tidak ingin melukai wajah mereka, jadi dia hanya bisa menerimanya satu persatu, tapi yang jelas, membiarkan Pei Hu, pelakunya, melarikan diri. Suasana hati Han San Qian sedang buruk. Melihat Han San Qian dalam suasana hati yang normal, Zheng Ran segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Oke, cepat duduk. Kalian datang untuk bersulang satu persatu. Apa bedanya minum anggur? Oh, pemimpin klan, ada apa? Apakah kamu melindungi rakyatmu begitu cepat? Haha, ya, Patriark, tidak apa-apa untuk menyerahkan sikumu, tapi kami juga orang-orangmu. Hei, kita sekelompok orang tua, kita semua memiliki tangan dan kaki yang tua. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan talenta muda seperti Han Saoxia? Hahaha. Mendengarkan pembicaraan sombong sekelompok lelaki tua dan tatapan aneh yang diarahkan padanya, tangan Han San Qian yang memegang gelas anggur tiba-tiba membeku di udara, dan dia mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Han, ada yang ingin kutanyakan padamu. Saat ini,